Halo semuanya, selamat datang di YPPI itu podcastnya YPPI Unit Donokerto, Surabaya, bersama saya Angelina Vaniatan dari kelas 7A. Hari ini kami akan membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia bersama Bapak Kohar. Halo Pak Kohar, Halo juga. bagaimana kabarnya? Baik-baik. Sehat. Pak Kohar ini sebagai pengawas sekolah SMP Surabaya Utara. Nah, Bapak bisa jelaskan tugasnya Bapak apa saja? Oke. Sebagai pengawas sekolah, Pak Kohar ini tugasnya adalah membina, membimbing, Hmm. memantau, mensupervisi sekolah-sekolah binaan. Jadi, misal kalau ada kegiatan di sekolah binaan, lalu Pak Kohar sebagai pengawas, tugasnya salah satunya tadi memantau. Hmm. Dengan demikian akhirnya kita bisa berdiskusi, sharing dengan pihak sekolah, kepala sekolah, itu untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga kalau ada kegiatan yang sifatnya itu rutin dan penting, ya kita supervisi. Misalnya ada ujian-ujian sekolah, ya, dan sebagainya, ya. Jadi dengan demikian semuanya ini bisa bersinergi untuk kemajuan pendidikan di sekolah-sekolah, khususnya sekolah binaan. Itu cara. Nah, yang pertama saya pengen bertanya, apakah menurut Bapak sistem pendidikan kita sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan siswa saat ini? Oke, sebetulnya di dunia pendidikan pada dasarnya itu selalu ada dinamika, ya, perubahan-perubahan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Nah, untuk dikatakan apakah sudah memenuhi untuk kebutuhan siswa, perbaikan-perbaikan oleh pemerintah, ya, itu ada. Tapi untuk memenuhi itu juga memerlukan suatu upaya terus-menerus, ya. Bagaimana supaya kualitas pendidikan membaik, meningkat gitu. Ini nanti terus pendidikan itu walaupun sudah ada perbaikan dan perbaikan dan perbaikan, tetap selalu ada hal-hal yang harus diperbaiki. Jadi sampai kapan? Sampai kiamat mungkin. Jadi semuanya itu harus terus berusaha. Yang baik, lebih baik, terus bertambah baik. Nah, untuk memenuhi itulah maka di dalam dunia pendidikan itu selalu dibuatkan kurikulum dalam pendidikan itu. Nah, sekarang adalah kurikulum merdeka gitu ya. Jadi tadi arahnya untuk memperbaiki kualitas pendidikan sehingga keluaran dari sekolah-sekolah itu bisa lebih baik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk di Surabaya, termasuk di mana? Di Surabaya Utara, termasuk di mana lagi? Di YPPI 1 ini. Ya itu. Bisakah Bapak jelaskan aspek-aspek apa saja yang perlu kita kembangkan untuk siswa? Oke. Untuk aspek-aspek yang perlu kita fokus ya, itu yang kita kembangkan terutama adalah kepribadian, ya, sikap. Ini penting. Ya. Kemudian juga akademisnya. Jadi bagaimana kita membuat anak pandai itu tidak cukup. Kita harus juga membangun karakter building. Makanya di kurikulum Merdeka itu ada P5, profil pelajar Pancasila itu supaya terus dilakukan karena ini membangun karakter anak, karakter siswa untuk bisa lebih dewasa sebagai manusia yang baik. Kalau sudah baik tambah baik, misalnya bagaimana nasionalisme dibangun dengan kebinekaan di situ. Bagaimana kita kegotong royongannya. Semuanya itu diterapkan supaya apa? Tidak hanya pandai tapi punya karakter yang baik anak-anak kita ini. Di samping juga akademisnya. Oleh karena itu
guru di dalam kurikulum Merdeka yang sekarang itu diberi kekuasaan, keleluasan untuk berkreasi bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka ini sehingga cocok dengan kebutuhan siswa di sekolahannya masing-masing gitu. Misalnya bahasa Inggris. Nah, di sini di sekolah masing-masing Hmm? itu bagaimana membangun kemampuan anak-anak kita untuk bisa meningkat kemampuan bahasa Inggrisnya, punya program apa, kemudian penerapannya bagaimana, metodenya apa, semuanya itu dipikirkan oleh sekolah, karena itu sudah diserahkan dan diberi kekuasaan sekolah untuk membangun sesuai kebutuhannya sekolah tersebut. Begitu. Hmm. Itu yang Bapak jelaskan kan Ya. biasanya ada pelajaran bahasa Inggris. Hmm. Nah, saya dengar dari anak-anak biasanya dibilang kalau bahasa Inggris itu susah, Hmm. gak paham artinya apa Hmm. gitu. Nah, Iya. itu gimana supaya cara di bahasa Inggrisnya itu dibuat supaya gak susah-susah amat. Enak gitu ya. Iya, enak dipelajari. Kan jadi kayaknya bagi anak-anak itu ya otak itu kayak mumet banget gitu. Oh, iya, iya, iya. Baik. Itu harus diperhatikan oleh sekolah, khususnya guru, keluhan siswa. Itu harus diperhatikan supaya siswa dan guru ini bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bahasa Inggris. Oleh karena itu, kalau terkait bahasa Inggris, satu, guru harus bisa bagaimana metode yang dipakai itu tepat, metodenya. Hmm. Dan juga memilih materinya, kontennya itu juga harus bisa menjembatani bagaimana anak-anak yang merasa susah menjadi senang. Nah itu, bagaimana strategi itu? Nah, kalau saya sarankan supaya lebih anak-anak senang, itu sebaiknya menggunakan metode yang interaktif. Artinya yang tidak monolog, tidak hanya gurunya terus menerangkan, tapi juga mengajak siswa berdialog, mengajak siswa supaya melakukan sesuatu yang tidak takut untuk mengucapkan suatu kalimat bahasa Inggris. Oleh karena itu, jangan tergesa-gesa dalam interaktif itu, guru sering menyalahkan siswa. Misalnya salah ucap sedikit sudah dimarahi, ya itu supaya dihindari. Itu lama-lama kan nanti bisa sendiri. Asalkan itu bisa menyenangkan dengan metode joyful learning misalnya, ya pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini juga tidak mudah, harus guru juga mempelajari itu sehingga anak itu bagaimana di kelas itu senang. Nah kalau anak senang, otomatis pelajaran itu menjadi lebih mudah masuknya. Jadi gitu. Nah ini saya sarankan juga kalau hal-hal seperti ini, terutama tadi bahasa Inggris, itu supaya jangan terlalu banyak konten grammar dulu ya. Ini yang membuat anak-anak itu ngeri-ngeri gitu. Bagaimana kalau grammarnya salah, dikit-dikit akhirnya, oh itu nggak benar gini-gini. Loh, padahal grammar itu tidak setiap hari dipakai oleh orang Inggris sendiri pun ya jarang itu dipakai kecuali untuk menulis surat resmi, di notaris, di pengadilan, di kantor-kantor, itu memang harus begitu. Tetapi dalam pergaulan, komunikasi, mengutamakan bagaimana yang penting seseorang itu ngomong bisa dimengerti oleh orang lain. Cara Mungkin bicaranya gitu ya Pak? betul, yang penting itu. Salah-salah titik dari sisi grammar, salah-salah sedikit dari sisi pengucapan. Yang penting ngerti, semua ngerti selesai. Nah, sambil berlanjut mempelajari grammar, ya, speaking pengucapan bagaimana yang terbaik, begitu. Ya, oke. Nah, yang kedua bagaimana cara Bapak melihat peran kurikulum dalam memenuhi kebutuhan siswa di era digital ini? Oke. Iya. Nah, perubahan zaman yang sekarang namanya disebut zaman atau era digital. Ya, intinya sebaiknya harus menyesuaikan dengan zaman digital itu. Ya. Nanti kalau enggak ya ketinggalan. Ya, oleh karena itu tentu aja sekolah harus memperhatikan juga dari sisi layanan bagaimana siswa-siswa ini dapat mengoperasionalkan
dalam kegiatan belajar mengajarnya itu dengan digital. Contoh, bagaimana anak-anak itu bisa mengerjakan pekerjaan di rumah bisa menggunakan laptop misalnya, kan bisa aja toh guru Mm-mm. memberi tugas, nanti kalau selesai juga bisa tidak perlu tatap muka kan, selesai langsung dikirim ke gurunya Mm. misalnya, ini digitalnya kan gitu. Mm. Kemudian juga kalau misalnya siswa-siswanya itu mau mengerjakan sesuatu di kelas, nah gurunya juga memberikan soal di kelas dan dikerjakan di laptop, kan itu lebih mudah praktis. Dan juga misalnya gurunya mengajar dan menggunakan laptop misalnya ya, kemudian bisa apa eh, dilihat oleh siswa materinya itu di papan tulis atau di dinding, itu siswa senang karena apa? Materinya itu disajikan hidup, tidak monoton Mm. hanya huruf-huruf dan angka-angka, tapi bisa kayak film, kan video bisa. Mm-mm. Nah, di situ nanti joyful learning-nya bisa muncul ya, tidak hanya sekedar guru melawak, enggak, tapi dengan cara-cara alat-alat digital pun bisa senang anak-anak ini, begitu. Dan banyak hal, kesempatan, gimana guru kreativitasnya untuk bersama siswanya menerapkan dengan sistem-sistem digital itu, misalnya handphone digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, itu bisa ya. Jadi ini harus dibangun karena eranya sudah disebut apa tadi? Era Digital. digital. Begitu ya, Mbak? Oke. Mm. Nah, dari pas masa era digital ini kan beberapa orang tua kan takut anaknya matanya rusak gitu kan gara-gara Mm-mm. kebanyakan lihat HP. Kan biasanya di rumah itu kan apa namanya? Sukanya main game gitu. Mm-mm. Kan Betul. biasanya Ya, disuruh kerjain ini, ya. katanya mau males gitu. Mm-mm. Nah, itu gimana Iya, solusinya? bagus ya. Setiap ya zaman, setiap kegiatan itu mesti ada efeknya, ya, ada efek. Nah, ini harus bisa dikendalikan dengan cara kerjasama sekolah dengan rumah, orang tua. Hmm. Nah, tetapi juga saya ingatkan kalau bisa cara atau metode mengingatkan anak pun tidak boleh seringkali itu langsung marah pada anaknya. Ya, harus juga bagaimana anaknya itu tidak cegek terus akhirnya gak belajar, jangan sampai. Gitu. Nah, di sini harus ada pertemuan orang tua murid di awal tahun atau kapan gitu yang menjelaskan juga masalah ini, digital ini. Sehingga orang tua tidak perlu khawatir berlebihan. Justru harus mendukung dan sekolah juga bisa memanfaatkan digital hubungan dengan orang tua. Misalnya wali kelas itu punya grup WA dengan orang tua Mm-mm. siswa, begitu ya. Ya, ada itu. Kemudian guru BK misalnya punya hubungan dengan semua orang tua murid. Misalnya siapa yang nggak masuk hari ini, kenapa? Khawatirnya kan nanti anaknya berangkat di sini nggak ada. Nah, orang tua kan dihubungi lewat WA oleh BK kan bisa secara dini bisa dikontrol. Jangan sampai Hmm. anaknya itu kemana-mana orang tua nggak tahu, sekolah juga nggak tahu. Itu misalnya begitu. Hmm. Nah, jadi di era digital ini hubungan orang tua dengan sekolah ini luar biasa kalau dikelola dengan betul ya. Jadi buka antara lain buka WA grup antara wali kelas yang mewakili sekolah misalnya dengan orang tua murid kelas itu. Guru BK dengan orang-orang tua murid terkait dengan apa perkembangan, kemajuan, kedisiplinan siswa masing-masing. Nah, Hmm. ini harus apa bisa dilakukan. Kalau diperlukan, kalau diperlukan di saat ada kelas meeting itu bisa aja salah satunya anak-anak diberi kegiatan untuk apa lomba, misalnya membuat apa vlog atau dan sebagainya. Nah, ini untuk mendekatkan antara dunia digital ini dengan siswa supaya lebih familiar. Saya rasa anak-anak sekarang lebih cepat familiar dengan digital itu daripada zamannya saya. Saya ini dakon namanya gitu-gitu.
Sekarang ini sudah luar biasa kan gitu ya. Mm-mm. Oke, ya. Nah, terus kenapa pas zaman sekarang itu kurikulumnya itu sering kerap kali berganti gitu? Ya. Begini, sebetulnya sering berganti itu enggak, ya. Cuma kesannya seperti itu, ya. Contoh, kurikulum di Indonesia, ya. Itu kalau saya hitung ya, saya perhatikan, itu pergantiannya efektif itu 10 tahun sekali. Sebelum ini ada kurikulum apa? Kurikulum 13, 13, Kurtilas. Sekarang tahun 23. kan sekitar 10 tahun. Hmm. Jadi enggak kerap ganti sebetulnya. Hanya kesan ganti menteri, ganti kurikulum itu aja kesannya. Apakah itu salah? Belum tentu juga. Karena apa? Menteri ingin memperbaiki kondisi-kondisi sekolah menurut pandangan Pak Menteri. Nah, ini pun ada risiko tapi juga satu, risikonya itu guru harus belajar lagi tentang kurikulum yang dibuat itu, menyesuaikan maksud saya. Terus yang kedua, buku-buku juga se-Indonesia ganti semua. Menyesuaikan kurikulum yang ada, yang baru, begitu. Tetapi bukan berarti buku yang lama-lama nggak kepake. Tapi ini untuk shift-nya harus bukunya menyesuaikan gitu ya. Yang ketiga, misalnya pemerintah harus melakukan apa? Seringkali diklat ke guru-guru untuk bisa tahu kurikulum yang baru, begitu. Dan setiap kurikulum itu mana yang terbaik? Nggak ada. Karena kurikulum dibuat untuk mengantisipasi zamannya masing-masing. Jadi gitu. Makanya menurut saya Indonesia itu termasuk biasa saja dalam hal perubahan kurikulum. Coba kita lihat di Australia. Di Australia itu perubahan kurikulum yang saya perhatikan itu setiap saat, dalam pengertian setiap saat adalah ya sering begitu, lebih sering di Australia itu. Tetapi mereka juga sudah masuk ke ranah pikiran bahwa ini bukan ganti menteri, ganti kurikulum, tetapi memang kebutuhan, ya, kebutuhan zaman saat itu dan akan datang. Terus nanti ada lagi zaman itu dan akan datangnya lagi. Hanya momen, ya ini momen gitu ya. Ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, ini masalah momen saja sebetulnya. Tapi kalau dihitung angka sebetulnya sekitar 10 tahun. Ya cukup lama lah. Ya itu Mbak ya. Nah, kenapa nggak kurikulumnya itu nggak tetap di kurikulum tersebut, terus kita kembangin gitu aja? Oh, itu namanya perkembangan kurikulum ya. Heeh. Penyempurnaan, pengembangan gitu ya. Ya sebetulnya itu ya bagus juga ya. Tetapi biasanya kalau ada kurikulum baru, sekalian diberi nama, sehingga mudah diingat dalam momen-momennya. Misalnya kurikulum 13 itu kan jelas, diingat momen-momennya itu. Sekarang kurikulum merdeka, lah ini semangatnya adalah menunjukkan semangat bahwa kurikulum sekarang ini memberikan kebebasan berkreasi bagi guru-guru dan siswa-siswa. Sehingga kurikulum merdeka ini sungguh menitik beratkan pada apa? Hasil, ya, proses dan hasil yang lebih. Contoh proses adalah baru kali ini ya ada rapat khusus tentang karakter, misalnya lewat P5 tadi. Sebelumnya kan belum ada. Hanya dicampur dalam rapat akademis, ada nilai sikap, gitu aja. Tetapi sekarang ya tetap ada, tetapi ada lagi rapat yang namanya P5 yang menilai karakter-karakter siswa. Jadi penekanannya itu bedanya di sini, termasuk juga rapat akademis. Itu biasanya juga di dalam hal guru menilai, itu ranah-ranahnya kan sama sebetulnya, tetapi di kurikulum merdeka ini lebih tertegaskan, lebih terlihatkan bagaimana proses penilaiannya untuk hasil yang akan dinilai dan dimasukkan rapat. Makanya itu dalam hal ini guru-guru memiliki daftar nilai yang merupakan nilai proses dan NA, nilai akhir, lalu di-upload untuk menjadi rapot online.
Jadi itu Mbak, jadi momen-momen dan titik beratnya kurikulum itu penting, makanya sekarang disebut kurikulum merdeka. Artinya anak-anak dan guru berkreasi bebas sudah, tapi bertanggung jawab. Contoh, kenapa UN itu dihilangkan? Bukan sekedar dihilangkan, UN dihilangkan itu karena apa? Memberi ruang berkreasi untuk guru-guru dan siswa. Contoh, dulu, kenapa sih bahasa Inggris kok anak-anak itu ada yang menilai kok hanya bisanya itu sinau grammar saja. Misalnya dapat 9, tapi ngomong nggak bisa. Nah ini sekarang kita imbangkan. Bagaimana guru itu nggak usah takut dengan nilai UNAS, karena nggak ada UNAS. Nah, silakan anak-anak dilatih untuk berkomunikasi yang lebih kontennya lebih banyak. Samping untuk juga dilatih grammar. Jadi lebih seimbang, tidak takut lagi nilai-nilai UNAS. Karena apa? UNAS sudah nggak ada. Nah ini maksudnya pemerintah itu. Untuk menggali kreativitas di sekolah-sekolah, guru dan siswanya, ayo diajak kemana ini? Yang lebih bagus. Jadi intinya harus ada bukti hasil. Kamu sekolah di situ berapa tahun? Misalnya ini ya, 3 tahun. Diajari bahasa Inggris berapa tahun? Ya 3 tahun. Sekarang kamu ngomong 5 menit saja. Nggak bisa lah, kan ironi itu. Sekolah 3 tahun nggak bisa ngomong belas. Oke, jadi harus hasilnya ada. Endingnya itu harus membawa suatu bukti hasil. Gitu ya. Misalnya lagi, ada prakarya misalnya ya. Diajari anak membuat ini, itu, ini. Tetapi ketika anak itu ujian ataupun sekarang namanya kan PSSP gitu ya. Nah ini ketika praktek enggak bisa. Ketika lulus tetap akhirnya ya enggak bisa. Ketika orang tuanya minta bantuan anaknya untuk memperbaiki hal kecil saja, ya misalnya ada paku bengkok atau pintu yang agak bagaimana, anaknya nggak bisa. Lah kan sekolah 3 tahun itu di SMP, masa mendakno paku bengkok gak iso. Lah ini ironi, maka itu di kurikulum-kurikulum sekarang nggak boleh meremehkan hal-hal yang mulai dari kecil, remeh, sampai besar. Semuanya itu harus bisa dikuasai dengan baik. Sehingga sekolah itu dia keluar membawa satu bukti hasil telah dididik. Nah itu. Ini sekarang penekanannya pada proses dan hasil. Itu. Jangan proses saja diulang terus tapi hasilnya diragukan. Ini apa gak iso. Ya, maksudnya itu maksudnya ya, oke. Nah, oke Pak. Nah, sekarang kan ada pergantian kurikulum. Iya. Kan setiap kurikulum kan memiliki tujuan. Nah, apa tujuan perubahan kurikulum saat ini? Apakah berbeda dengan kurikulum yang lalu? Sebetulnya berbeda secara penuh ya enggak. Bahwa intinya bahwa kurikulum ini memperbaiki situasi agar lebih baik ya kualitas pendidikan itu. Yaitu tujuannya untuk memperbaiki ya kualitas pendidikan dengan melalui kurikulum ini tadi. Nah, makanya di kurikulum yang merdeka yang sekarang ini jumlah jamnya itu ya juga kepotong sedikit. Terus metodenya harus dirubah menjadi interaktif, nggak boleh ceramah melulu ya. Kemudian harus ada sebaiknya itu prakteknya sehingga menghasilkan suatu bukti karya. Gitu. Mata pelajaran apa saja. Gitu ya. Kemudian dari situ diharapkan siswa itu bisa tidak hanya teori, tetapi memahami dari teori sampai praktek, gitu ya. Demikian juga karakter building ya, pembangunan karakter. Di dalam guru mengajar pun itu menyisipkan unsur-unsur karakter, tetapi dikhususkan lagi untuk P5 itu ada nilainya, ya. Nah ini ada dimensi, ada apa di dalam kurikulum itu semuanya harus bisa diterapkan dengan baik gitu. Oke? Ya. Apakah sistem pendidikan yang sekarang memiliki dampak atau tekanan yang cukup besar bagi siswa? Seperti contoh tekanan akademik yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan siswa baik itu mental ataupun fisik. Ya. Oke. Sebetulnya kalau dikatakan
menekan anak, itu enggak. Malah kan jamnya dikurangi. Satu. Yang kedua, sudah enggak ada UNAS, maka tekanan batin kan berkurang. Gitu ya. Guru juga tekanan batinnya ya berkurang, terutama kelas 9. Nanti kalau nggak berhasil, gimana. Sekarang itu kan dikembalikan kepada sekolah. Sekolah, ayo kamu maunya apa membawa muridmu. Nah, supaya kualitasnya itu membaik bagaimana. Nah, jadi sebetulnya kalau dikatakan kurikulum ini bisa buat anak stres, tertekan, mentalnya menjadi ciut, macam-macam, saya rasa enggak. Maka metodenya guru harus tepat gitu aja, itu dulu. Maksudnya tepat itu begini, harus interaktif, ojo ngomong dewe, muridnya menang terus turu dewe itu salah. Jadi harus guru sekarang berbagi dengan murid, lebih bersifat fasilitasi sebagai fasilitator dan pelatih. Nah, melatih inilah yang dimaksud untuk bisa anak-anak diajak praktek dan gurunya juga bisa memberikan bagaimana cara berpraktek itu. Seneng mestinya, joyful learning, mestinya harus belajar yang membahagiakan itu. Dengan kurikulum yang ini, enak mestinya tambahan. Nah, hanya memang mindset ya, tergantung pola pikir. Misalnya ini karena masih awal mungkin ya, guru-guru masih kebawa yang sebagian, maksud saya guru-guru kebawa misalnya monolog ya, nerangno sampai gak karuan itu ya, artinya muru-muru gitu ya, muridnya tidur-tiduran, muridnya juga guyon, ada yang memperhatikan, macam-macam. Tapi kalau coba diajak praktek, semua senang. Seperti guru olahraga, coba guru olahraga masuk kelas, ajak teori, ceramah melulu 1 tahun, ya muridnya protes itu, pegang bal aja enggak pernah. Nah, satu misal. Tapi jangan praktek terus, nah teori ini garo arek-arek. Kadangkala ya ada teorinya. Jadi harus yang tahu siapa ini? Gurunya yang tahu. Orang lain itu hanya bersifat untuk mendialogkan dengan gurunya. Nah, bisa memberikan sharing-sharing saja. Gurunya berkuasa untuk bagaimana cara metode itu dilaksanakan dan bagaimana bisa bukti-buktinya anak itu dari nggak bisa menjadi bisa, itu yang penting. Dan praktek. Itu Mbak ya. Oke. Nah, menurut Anda metode pengajaran seperti apa yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa siswa dapat belajar secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka? Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi dari tadi saya ngomong, metode yang tepat, yaitu metode yang bagaimana? Sebaiknya guru itu interaktif dengan siswa. Lebih memperhatikan, menghargai pikiran-pikiran siswa. Gitu. Karena di zaman keterbukaan melalui digital, guru dengan murid itu kadang-kala bisa lebih tahu duluan muridnya. Begitu. Tergantung aktivitasnya bagaimana. Gitu. Nah, disinilah kita harus bisa merubah mindset baik guru maupun murid untuk bekerja sama ya di dalam diskusi, di dalam tanya jawab. Dan semuanya dan lain-lain itu harus interaktif. Harus bisa berbagi dan bisa guru itu menyampaikan materi-materi dengan baik ya. Sekali lagi materi itu sebaiknya dengan metode yang bagus. Yaitu metode apa yang bagus? Ya yang interaktif. Yang bagaimana interaktif? Dialogis. Yang bagaimana dialogis? Yaitu menghargai pikiran-pikiran muridnya. Kalaupun muridnya ada salah sedikit-sedikit, jenenge murid biasa, jangan dimarahi. 1 tambah 1 berapa? 4. Ya kita tertawa saja. Nanti kan tahu sendiri kalau 1 tambah 1 adalah 2. Jadi jangan, kamu itu begini aja enggak bisa. Loh, arek murid sekolah ini butuh pinter, ya teko gurune. Paham ya? Ya harus gitu. Enggak boleh terus arek teko belajar nduk kene, daftar, bayar, bendino oleh senenan, tidak boleh. Harus sekarang itu sebaiknya guru bisa memotivasi siswanya. Murid bagaimana bisa senang belajarnya. Dan ketika diadakan evaluasi hasilnya bagus. Dan ketika ada praktek bisa mengerjakan.
Ya diajak murid itu berpikir kreatif, ya, kritis. Ya ini tanya jawab harusnya kritis ini, ya. Bisa nggak kolaboratif, ya? Bisa nggak komunikatif? Misal contoh kolaboratif, kerjasama. Murid itu ada kerja kelompok misalnya. Dia harus bisa kerjasama dengan kelompoknya untuk menyelesaikan tugas gurunya. Begitu, ya. Kemudian bagaimana komunikatif? Ya harus omong-omongan terkait dengan konteks materi yang ada. Itu. Kalau misalnya metode interaktif itu dalam strategi kolaboratif bagaimana misalnya? Ya mata pelajarannya itu bisa gabung. Mata pelajaran misalnya matematika, ya, dengan bahasa Indonesia. Lah, keduanya ini bisa melakukan suatu kerjasama kolaboratif untuk apa? Untuk melakukan satu hasil lewat tes misalnya. Bagaimana bentuknya? Yang paling tahu gurunya masing-masing. Gitu nak ya. Oke. Kan biasanya di kelas gitu kan metode gurunya itu udah baik. Baik. Kan biasanya ada yang nggak ngerti-ngerti gitu. Nah ditanyain paham apa enggak. Biasanya anaknya ada yang nggak paham tapi nggak mau jawab. Terus diterangi ulang tetap aja nggak mau jawab gitu. Itu gimana metodenya? Iya. Di kurikulum Merdeka itu dikenal dengan apa? Diferensiasi. Oke. Kemajemukan. Dari mana melihat ini? Dari siswa itu beragam kecerdasan. Ya. Ono sing dikei roh 3 tambah 1. Saya tahu 4, ada yang 5, ada yang 10, biasa. Tapi tolong guru ya harus mencatat murid mana yang tepat dan yang belum tepat supaya bisa diulangi dengan cara yang baik. Ya. Ayo lari 10 kali melingkari lapangan ini, 10 kali. Ada yang 3 kali leren, ada yang 10 kali kuat, ada yang 5 kali, 7 kali. Lah semua ini harus dicatat oleh gurunya, mana yang 7 kali, 10 kali, 3 kali. Supaya apa? Layanan pada setiap murid, karena diferensial, ya, diferensiasi, macam-macam muridnya itu. Ya enggak apa-apa, memang dunia itu ya macam-macam. Enggak mungkin toh arek iku kecerdasannya podo plek, itu tidak mungkin. Ya. Jadi beda-beda, ada yang sekali diberitahu ya, langsung paham. Iya. Ada yang perlu 2 kali. Bahkan ada yang perlu 3 kali. Loh kenapa anak-anak itu kok nggak paham? Diam saja. Lah ini masalah salah satunya faktor budaya. Loh apa budaya itu? Loh arek-arek iku gak biasa takon ning gurune. Wedi. Bisa ditakoni ya gak iso. Ada yang gitu. Nah, guru ndak boleh langsung memarahi. Ini masalah budaya juga. Malu pada temannya, malu pada gurunya, takut dimarahi. Nah, ini harus dirombak semuanya. Harus caranya bagaimana dicairkan suasana kelas itu. Harus cair. Ya. Enak gitu maksudnya cair itu gak koyo kalau dadi banyu ta ndak. Cair itu enak. Guru murid itu bisa enak. Gurunya keliling misalnya, ngomong baru muridnya, Pak Guru, yang ini saya nggak bisa. Oh gini. Loh itu. Nah, oleh karena itu saya juga bersaran guru nanti dan murid itu harus sering tanya jawab. Ya. Teknologi, knowledge, itu penemuannya selalu diawali dengan apa? Tanya jawab. Bertanya pada dirinya sendiri. Contoh Isaac Newton, penemu rumus gravitasi. Dia kejatuhan apel, ya kan? Terus dia bertanya pada siapa? Pada dirinya sendiri. Kenapa apel ini gak mumbul ke atas, tapi gak turun ke bawah? Lah, akhirnya dipikir, ketemu rumus gravitasi. Berarti diawali dengan apa? Bertanya. Ya, bisa ke dirinya sendiri atau orang lain. Ya, akhirnya ketemu jawaban dan menemukan rumus gravitasi. Ya, gitu aja. Sering aja ditingkatkan tanya jawab. Oke? Iya. Misalkan juga ada guru yang nanya katanya, kalau misalnya nggak bisa atau malu-malu sekarang gitu, nanti pas pulang ke mister gitu,
nanti diajarkan lagi. Itu udah dikasih tahu, tapi anak-anaknya masih nggak mau gini. Jadi kan hasilnya jelek gitu. Nah itu mana? Iya, itulah proses pendidikan. Jadi guru harus memikirkan, mencatat bagaimana karakter siswa. Bagaimana guru itu bisa mengetahui, paham karakter siswanya. Sehingga bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara yang bisa saja berbeda murid satu dengan yang lain. Jadi harus begitu. Sehingga murid itu tergiring, dibawa untuk bisa meningkat tanpa muridnya itu merasa malu. Nah ini harus iki loh, sing nggak mudah ya. Jangan sampai mengambil barang yang kecemplung di air terus diambil malah budek banyunya, jangan. Nah, ini bagaimana strategi guru ya, bagaimana metode guru untuk melakukan hal-hal yang tidak berefek negatif karena muridnya nggak bisa terus menjadi agar bisa, tetapi dengan metode strategi yang salah, ini juga bisa fatal. Jadi harus hati-hati dan juga muridnya dilindungi supaya tidak malu, tidak merasa malu, tidak merasa tidak apa ya, aku ketok goblok lah. Nah, jangan sampai merasa gitu. Ya apa caranya? Nah, ini harus dibangun terus, memikirkan terus upaya-upaya untuk itu. Makanya di dalam diferensiasi itu sudah diakui di kurikulum sekarang. Maka guru harus bisa mengatasinya. Saya rasa itu. Nah, apakah menurut Bapak sistem penilaian saat ini sudah mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai kemampuan siswa? Sudah mampu. Ya, sudah mampu. Hanya tergantung bagaimana implementasinya. Ya. Contoh misalnya tadi yang saya ulangi ya, ada P5 tadi ya. Itu kan sudah lengkap itu. Bagaimana menilai sesuatu proses pekerjaan dengan berbagai macam karakter dan juga dinilai. Kemudian juga bagaimana anak-anak itu dididik gurunya, difasilitasi gurunya, diajak diskusi, tanya jawab, diajak mengerjakan. Itu sudah cukup saya rasa. Tergantung bagaimana motivasi. Sekali lagi bagaimana motivasi di kelas itu supaya anaknya lebih semangat, gurunya ya semangat, muridnya itu bisa lebih baik. Terus dicatat muridnya yang belum baik itu siapa. Nah ini terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Istilah kerennya itu ada remedial ya, dicoba untuk itu. Itu Mbak. Apa yang bisa dilakukan oleh guru dan atau lembaga pendidikan untuk memperluas ruang lingkup kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan siswa saat ini? Jadi begini ya, kurikulum ini tidak menuntut sekolah itu lengkap sarprasnya. Juga kurikulum sekarang ini tidak menuntut supaya sekolah memiliki media-media yang lengkap, tidak. Yang penting alat yang ada itu dikreatifkan guru untuk bisa menjadi media supaya muridnya belajarnya lebih baik gitu. Satu contoh fisika, bagaimana menghasilkan energi. Katakanlah untuk api itu muncul. Apakah perlu harus dengan berbagai cara yang mahal misalnya? Tidak perlu. Ya. Contoh, bawa guru itu apa? Misal tutup panci apa itu tutupnya panci itu ya. Kemudian dikasih grenjeng dan sebagainya. Ada sinar matahari yang panas, diarahkan fokus ke matahari. Itu bisa lama-lama ini timbul apa? Api. Nah itu kok nunggu media minta dibelikan yang mahal-mahal. Nggak perlu, itu bisa. Ini contoh, salah satu contoh. Begitu. Kemudian banyak hal lain. Ya, misalnya apa? Oh mau guru biologi mengadakan atau IPA ya, IPA sing fokusnya di biologi. Misalnya mau okulasi misalnya. Ya. Oh ini perlu alat ini. Ya gak mari-mari. Alat yang ada bagaimana dibuat bisa melakukan okulasi. Nah itu. Nah gurunya sendiri ya harus mempelajari itu. Dengan alat-alat yang sederhana, tapi bisa melakukan praktek okulasi. Ini misalnya contoh-contoh tadi. Dan banyak hal yang lain. Oke? Ya.
Nah, itu tadi kita dapat informasi dari Pak Kohar tentang sistem pendidikan Indonesia. Terima kasih Pak Kohar. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya di YPPI 2 Podcast.